Perkenalkan, nama saya Dina Nonghihananti dari kelompok 1 Produksi Ternak Unggas kelas C. Hari ini saya akan mengamati perkandangan pada kandang ayam petelur. Peternakan yang saya amati ini berada di Desa Sukoyoso, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam peternakan ini terdapat 2 kandang berupa kandang ayam petelur yang di sekitarnya terdapat kolam ikan lele. Dapat terlihat juga bahwa kandang ini terletak di sekitar area persawahan dan lumayan jauh dari rumah penduduk. Total panjang kandang yang saya amati yaitu sekitar 15 meter dengan lebar 3 meter. Sedangkan tinggi kandang tersebut sekitar 3,5 meter. Model atap pada kandang ini yaitu miring atau cenderung bentuk shade. Sedangkan bahan atapnya yaitu berupa asbes. Bahan tembok pada kandang ini berupa batako dan kandang yang satunya lagi berupa batako dicampurkan dengan kayu sehingga ada yang bahan batako dan setengah lagi bahan kayu. Dapat terlihat pada salah satu bagian kandang terdapat ventilasi yang berguna agar udara dari luar dapat masuk ke dalam kandang. Namun sayangnya, pada kandang yang satunya lagi tidak terdapat ventilasi udara, sehingga udara hanya masuk melalui celah-celah atap. Pencahayaan pada kandang ini juga sangat minim, di mana setiap kandang hanya dilengkapi oleh 1 lampu dan dinyalakan saat sore hari saja. Sistem perkandangan pada peternakan ini yaitu masih tradisional menggunakan kandang baterai namun dari bambu. Sedangkan untuk pakan dan minum ayam tersebut disusun atas bawah menggunakan pipa paralon. Nah, yang atas itu untuk minum, sedangkan yang bawah untuk makan. Untuk sistem pembersihan kotoran sendiri, pada kandang ini kotoran ayam akan langsung jatuh ke kolam yang berisi ikan lele, sehingga peternak tidak perlu membersihkan lagi. Sedangkan pada kandang sebelahnya, pembersihan kotoran harus secara manual menggunakan serok lalu diguyur karena di bawah itu tidak ada kolam ikannya, sehingga peternak membersihkannya setiap hari. Alat-alat pada kandang ini yaitu ada serok, lalu penyemprot air, ada cangkul, lalu ada selang air yang juga berguna untuk menyemprotkan air saat membersihkan kotoran di kandang. Lalu ada drum sebagai tempat pakan. Di dalam kandang terdapat keran air dan ada juga ember. Ember ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air sementara yang nantinya akan diberi vitamin oleh pemiliknya. Yang terakhir terdapat panci dan ember kecil untuk mengadukan pakan secara manual. Biosecurity. Biosecurity berasal dari 2 kata, yaitu bio yang artinya hidup dan security yang berarti pengamanan atau perlindungan. Maknanya adalah melindungi, mengamankan terhadap makhluk hidup. Menurut WHO, biosecurity sendiri adalah strategi dan pendekatan terintegrasi untuk menganalisis dan mengelola ancaman, bahaya, atau resiko terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, serta resiko yang berhubungan dengan lingkungan. Sedangkan menurut dirjen peternakan, tujuan dari biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran oleh penyakit. Konsep biosecurity dibagi menjadi 3. Pertama, biosecurity konseptual yang merupakan dasar seluruh program pengendalian penyakit. Contohnya seperti lokasi kandang suatu peternakan, pengaturan jenis dan umur ternak. Dan yang nomor 2 yaitu biosecurity struktural adalah suatu yang berhubungan dengan konstruksi kandang, arah kandang atau tata letak peternakan,
pemisahan batas unit peternakan, lalu pengaturan saluran limbah peternakan, alat sanitasi dan dekontaminasi, serta sarana dan prasarana pada kandang. Yang terakhir yaitu biosecurity operasional, yang merupakan implementasi sistem operasional dan prosedur atau SOP manajemen untuk pengendalian penyakit. Kegiatan operasional biosecurity meliputi sanitasi, desinfeksi, dan isolasi. Contohnya yaitu seperti tindakan vaksinasi dan medikasi atau pemberian obat serta vitamin. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai evaluasi perkandangan, di mana menurut saya untuk seukuran kandang ayam yang belum modern, keadaan kandangnya tersebut sudah bagus karena sudah bersih dan tidak berbau, tidak bau. Nah, yang selanjutnya untuk pemilihan bahan atap berupa asbes sebenarnya sih kurang tepat karena masih menyerap panas. Namun karena di Wonosobo sendiri merupakan dataran tinggi sehingga suhu udara cenderung lebih dingin, maka tidak menjadi masalah yang cukup besar. Selanjutnya ada pemilihan bahan batako sebagai dinding kandang. Karena itu mungkin paling tepat karena letak kandang di dekat sawah, sehingga jika menggunakan batako, kandang akan rapat dan aman dari predator. Kemudian dari lokasi kandang sendiri, lokasi kandang sudah strategis karena tidak terlalu dekat dengan rumah penduduk. Tapi tetap ada kekurangannya karena kurangnya itu berupa ventilasi udara sehingga saya mengunjunginya agak sedikit lembab. Lalu pencahayaannya juga kurang dan tidak ada kipas atau sistem pendingin saat musim panas sehingga jika ayam mengalami cekaman akan sulit. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.